Halo warga intelektual sekalian. Di video saya sebelumnya ketika saya mengatakan ternyata Iran itu menyita kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz, banyak tuh yang mengatakan, kamu tuh nge-hoax ya, kamu tuh menyebarkan berita bohong ya, kamu tuh nggak benar ya, kamu tuh memprovokasi dan sebagainya. No, saya nggak menyebarkan hoax ya. Ada datanya, bahkan Kompas juga mengatakan seperti ini, cuman nggak viral di media sosial. Kenapa berita-berita seperti ini nggak viral di media sosial? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa banyak pengamat mengabaikan ini? Apa alasannya? Padahal kan ini sangat penting sekali. Ini yang paling berpengaruh gitu ya. Jadi saya sudah tampilkan di video saya sebelumnya datanya gitu ya. Tapi saya dikata-katain nge-hoax gitu ya. Kemudian selain itu ya, ada juga ya di video itu yang komentar, biarin aja, Pertamina kan sudah dikorupsi ya, Pertamina kan itu punyanya Mulyono dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan, kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri guys. Kita tuh sudah kehilangan nasionalisme gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kita kehilangan nasionalisme? Dan ini sangat penting sekali, ini jarang dibongkar ya, ini aib kita. Kenapa kita kehilangan nasionalisme? Apakah karena kita lebih membela yang seiman daripada nasionalisme atau kepentingan bangsa kita? Apakah karena kita berharap bahwa Iran itu mencintai Konoha, padahal Iran menyita, Iran tidak memperbolehkan kapal tanker Pertamina, padahal kita seiman, seagama. Kalau misalnya mengatakan jangan bawa-bawa agama dong ya, justru yang bawa-bawa agama itu Iran itu sendiri, bukan saya yang bawa-bawa agama. Justru ketika Iran memborbardir Israel, mereka baca Quran kok ya. Mereka bawa-bawa agama kok ya, bawa-bawa dalil kok. Ayatul Khamenei itu ngambil dalil-dalil dari Quran. Ketika mereka diserang, mereka mengatakan, lihatlah, umat muslim sudah dijolimi, saya sudah dijolimi. Justru Iran yang bawa-bawa agama. Tapi ya, kalau Iran itu bawa-bawa agama, kenapa mereka menyita gitu? Kenapa mereka nggak memperbolehkan kapal tanker Pertamina lewat? Harusnya kan kalau seiman seagama itu kan boleh dong ya lewat ya kan. Kenapa? Karena Iran yang bawa-bawa agama, bukan saya yang bawa-bawa agama. Jadi ini ada semacam kebodohan kalau saya perhatikan, kebodohan warga Konoha ya. Jadi kalau di video sebelumnya saya yang ketawa gitu ya, kalau saya senyum gitu, bukan saya mengetawain umat muslim gitu ya, bukan saya ngetawain umat Yahudi gitu, umat Kristen, bukan seperti itu konsepnya. Tapi ya, saya ngetawain kebodohan kita. Kita diperalah oleh Iran gitu ya. Jadi Iran tuh nggak peduli dengan Konoha kalau boleh jujur. Cinta kita itu adalah cinta yang tidak dianggap. Seperti lagunya Pinkan Mambo. Kita itu SKSD guys. Sok kenal, sok dekat sama Iran. Ya ibaratnya nih ya, kita itu sok akrab dengan Iran ya. Padahal Iran itu nggak ngajak kita itu nggak diajak guys. Nggak diajak sama Iran gitu, nggak diajak kita itu, nggak dianggap gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah karena Pak Prabowo gabung dengan BOP gitu? Apakah karena Pak Prabowo itu dianggap anti Amerika gitu? Bagaimana kalau kita memusuhi Amerika? Ya jadi ini ada semacam logical fallacy ya, kita tuh benci banget dengan Amerika, padahal pada faktanya ini jarang dibongkar. Mitra dagang Konoha nomor 2 di dunia itu, yang paling banyak itu adalah Amerika. Kita banyak ekspor ke Amerika. Jadi, yang jadi pertanyaan, kalau kita membenci Amerika, lalu kita diembargo seperti Iran, apakah kalian terima atau tidak? Dan ini jarang dibongkar oleh pengamat-pengamat odong-odong atau pengamat abal-abal yang ada di Konoha. Pengamat abal-abal yang ada di Konoha itu seperti yang bergerak kompresor bocor dan sebagainya. Mereka ya seperti juru bicara Iran. Tanpa mereka sadari, Iran itu nggak peduli dengan Konoha guys. Buktinya mereka nggak memperbolehkan ya kapal tanker Pertamina lewat dari Selat Hormuz. Kalau mereka peduli dengan Konoha, kalau mereka menganggap bahwa dukungan kita itu ada, maka mereka akan memperbolehkan itu secara logis. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dianggap provokasi. Ya saya nggak ada membela Iran di sini, saya nggak membela siapapun di sini, saya nggak membela Amerika, saya membela kepentingan nasional kita, biar kita sadar gitu, woi sadar, kita tuh nggak dianggap sama Iran gitu.
walaupun kita membela Iran. Ya. Jadi di video ini saya akan bongkar gitu. Kenapa masyarakat kita itu lama-lama kurang nasionalisme. Kita lebih peduli dengan yang namanya seagama, seiman, walaupun kita nggak dianggap. Kita menyembah Arab, walaupun Arab nggak peduli dengan Konoha. Kita menyembah Iran, walaupun Iran itu nggak peduli dengan Konoha. Ya. Kita selalu membantu Palestina, walaupun Palestina itu nggak peduli dengan Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa makin lama kita tuh makin bodoh, makin tolol, dan makin tidak peduli dengan kepentingan nasional kita? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar, dan ini adalah aib, guys. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Guys, kalian sadar nggak sih? Kalau kalian jeli ya, kalau kalian perhatikan ya di media sosial, di mana banyak warga Konoha itu yang sudah luntur nasionalisme. Kalau menurut keyakinan saya, 70% warga Konoha itu sudah nggak bangga lagi jadi negara Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Bukan berarti saya ngajak-ngajak yang nonton video untuk tidak peduli dengan Konoha ya. Bukan berarti saya ngajak-ngajak yang nonton video untuk, atau bukan saya nyuruh yang nonton video untuk tidak peduli dengan Indonesia ya. Bukan seperti itu ya. Saya tidak ada urusan ya menjauhkan Anda dengan yang namanya mencintai Indonesia. Nggak seperti itu ya. Jadi gini guys. Kalau saya perhatikan itu, kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri dan nasionalisme bangsa kita. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Faktor yang paling mempengaruhi itu karena kalimat yang mengatakan yang penting seiman. Jadi kita tuh menganggap bahwa yang seiman lebih penting daripada yang senegara. Tanpa kita sadari, warga Konoha berpikirnya seperti itu guys. Jadi kita tuh selalu diseret-seret negara lain gitu ya, selalu dibodoh-bodohi oleh negara lain gitu, termasuk Iran, ya termasuk Palestina. Bukan berarti saya mengatakan semua orang Palestina seperti itu ya, disclaimer orang nggak seperti itu ya. Tapi tanpa kita sadari ya, agen-agen donasi yang ada di Konoha itu ya, yang membela Palestina itu, mereka memperalat kita sebenarnya guys ya, dengan atas dasar agama gitu ya. Kita tuh lebih peduli yang seiman, seagama daripada senegara. Bukan berarti saya mengatakan kalau bela Palestina itu nggak boleh. Boleh, ya. Tapi lebih baik kita membela negara kita, membela kepentingan bangsa kita. Jadi, tanpa kita sadari, ya, ini aib guys ya. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Kalau saya ngomong seperti ini, mungkin saya akan dicakar-cakar oleh orang yang mabuk agama yang ada di Konoha. Karena kita tidak terbiasa dengan orang jujur yang bicara belak-belakan. Saya itu di sini belak-belakan. Saya nggak berpihak pada Amerika. Saya nggak berpihak pada siapapun di sini. Saya berpihak pada kepentingan nasional kita. Jadi gini guys. Jadi tanpa kita sadari itu, kita tuh menganggap bahwa yang seiman itu adalah senegara dengan kita. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, kenapa ada mempersekusi rumah ibadah, ya mempersulit izin rumah ibadah dan sebagainya, ya kemudian kita itu ngata-ngatain OTEN, ya ngata-ngatain minoritas kafir dan sebagainya. Apa alasannya? Karena kita menganggap bahwa yang senegara dengan kita itu ya bukan senegara gitu. Ya, kita menganggap bahwa yang senegara dengan kita itu yang seiman, seagama gitu, yang segolongan, sealiran gitu. Lalu kita menganggap yang senegara dengan kita itu misalnya nih ya yang minoritas gitu, kita menganggap bahwa mereka itu bukan senegara dengan kita. Kalau mereka senegara dengan kita, kalau kita menganggap mereka saudara, misalnya nih ya teman-teman Kristen, teman-teman Buddha, teman-teman Hindu ya, kalau kita menganggap bahwa mereka saudara, ya kita nggak boleh ini dong mempersulit izin rumah ibadah gitu ya, mempersekusi, nggak bakalan ada kayak gitu ya, nggak bakalan. Ya kemudian kita nggak akan ngata-ngatain umat Kristen diludahi gitu ya, diludahi di Israel gitu. Kita nggak akan mengatakan seperti itu ya. Justru karena nasionalisme kita sudah terkikis gitu, tanpa kita sadari ya. Itu yang mempengaruhi, karena seiman. Makanya dulu Pak Soeharto, kalau Anda perhatikan, Pak Soeharto itu membenci atribu-atribu agama gitu ya, membenci orang yang terlalu beragama gitu ya, terlalu mabuk agama itu. Karena apa? Karena Pak Soeharto pengen membela kepentingan bangsa kita. Buktinya apa? Buktinya zaman Pak Soeharto, di awal-awal ya, bukan di akhir ya. Nggak ada tuh yang mempersekusi pembangunan rumah ibadah, bubarin pasar, nggak ada. Karena pro terhadap kepentingan bangsa kita. Karena Pak Soeharto itu ya lebih mementingkan bangsa kita daripada bangsa lain gitu. Sementara sekarang ini pemerintah kita itu sudah takut dengan masyarakat kita yang pro terhadap negara luar gitu, yang pro
terhadap yang seagama gitu. Kenapa? Karena mereka takut tidak dipilih gitu. Ya, seperti kasus pelarangan penjualan daging babi yang ada di Medan. Kenapa DPR di Medan itu pada mengkem gitu ya, pada diem gitu? Kenapa pejabat-pejabat sekelas gubernur ya diem gitu? Kenapa? Apa alasannya? Karena mereka takut nggak kepilih lagi gitu ya. Mereka mengamankan diri mereka masing-masing. Mereka nggak peduli dengan negara kita mau hancur kayak beberantakan, nggak peduli. Ya, yang mereka pedulikan itu mereka menjabat lagi gitu ya. Mereka lebih cinta jabatan tanpa kita sadari ya. Nggak ada yang berani gitu ya. Jadi itulah bobroknya sebenarnya negara demokrasi tanpa kita sadari. Demokrasi itu ada biasnya guys. Bukan berarti saya nyuruh yang individu untuk jadi negara kerajaan apa segala macam. Nggak seperti itu. Konsepnya nggak seperti itu ya. Tapi ada bias daripada demokrasi. Bias daripada demokrasi seperti itu ya. Ketika ada sekelompok orang, bukan sekelompok lagi, di Konoha itu rata-rata seperti itu kan. Kita menganggap bahwa yang seiman itu senegara dengan kita. Sehingga apa? Sehingga ya kita itu nggak peduli dengan kalau ada pejabat misalnya membela bangsa kita, nggak peduli ya. Bahkan kita menganggap bahwa kalau ada pejabat yang membela minoritas itu pengkhianat gitu. Itu saking kitanya itu sudah nggak punya nasionalisme lagi ya. Kemudian yang terjadi di Timur Tengah ini ya. Jadi tanpa kita sadari kapal tanker Pertamina itu ditahan di Selat Hormuz dan banyak tuh warga Konoha mengatakan biarin aja tuh ya kapal tankernya dibom ya. Orang yang mereka itu suka korupsi ya, Pertamina korupsi ya, kemudian banyak itu warga Konoha mengatakan itu kan perkaya Mulyono dan sebagainya, padahal kan nggak ada bukti yang ilmiah ya, bukan berarti saya membela Mulyono di sini ya. Tapi gini guys, ini sebenarnya indikasi gitu, pertanda bahwa negara kita itu sebenarnya sudah tidak punya jiwa nasionalisme ya. Ini sangat berbahaya sekali ya, tanpa kita sadari ya. 70% kalau saya perhatikan, ada sebagian yang nasionalisme tapi cuma 30% doang gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan kedua itu ya, selain karena kita menganggap seagama itu lebih penting ya, atau seiman penting daripada negara. Alasan yang kedua itu karena kita menganggap bahwa ya banyak orang yang korup di Konoha. Bukan menganggap sih sebenarnya, emang pada faktanya seperti itu ya. Jadi para koruptor lah sebenarnya yang menghancurkan jiwa nasionalisme kita. Ya, makanya jangan suka mencuri gitu ya. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Warga Konoha itu banyak yang tidak jujur ya. Banyak banget yang tidak jujur. Di Konoha itu banyak penipu guys. Sehingga kita susah maju. Ya untuk menjadikan negara kita maju tuh ya mulai dari diri sendiri, kita harus jujur gitu, harus belak-belakan gitu ya. Maksudnya ya mulai dari diri sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau perhatikan di Konoha itu, sendal aja bisa hilang di masjid guys. Gimana kita jadi negara maju? Mimpi kita jadi negara maju ya kan. Bayangkan sendal bisa hilang di masjid. Itu artinya bahwa kita itu benar-benar nggak bisa dipercaya gitu ya. Gimana kita mau jadi negara maju? Orang negara luar juga nggak percaya dengan negara kita. Jadi kalau kita mau maju itu ya kita harus jujur dong ya. Harus bisa dipercaya gitu ya. Saya juga berpihak pada agama di sini ya, nggak berpihak pada yang seiman di sini ya. Mohon maaf bagi yang video ini ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Lalu bagaimana dengan Pak Bahlil? Apakah itu Pak Bahlil itu nasionalis atau tidak? Ada yang mengatakan Pak Bahlil ini bukan nasionalis ya. Pak Bahlil ini bermasalah dan sebagainya. Jadi Pak Bahlil itu dikucilkan ya, dibully di Konoha ya. Ya, apa hubungannya Pak Bahlil dengan yang namanya Pertamina? Berhubungan karena Pak Bahlil sebenarnya yang bertugas mengamankan stok minyak kita kan. Jadi ada hubungannya dong. Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi yang video ini ya. Saya tidak membela Bahlil di sini ya. Jadi kalau Anda membenci Bahlil, Bahlil itu kan diatur sama presiden, diatur sama DPR. Ya, Bahlil itu nggak bisa mengambil keputusan seenak jidat gitu ya, nggak bisa. Diatur oleh DPR, diatur oleh presiden. Jadi kalau Anda membenci, ya jangan membenci Bahlil doang. Nggak ada tuh ya misalnya nih menteri ya bikin keputusan tapi seenak jidat nggak diketahui sama presiden, nggak ada. Jadi presiden juga terlibat gitu ya. Kalau kerjaan Bahlil itu salah ya presiden juga terlibat kalau saya perhatikannya. Kemudian selain itu, alasan selanjutnya kenapa kita tuh membenci Bahlil itu karena Bahlil ini sebenarnya juga ada juga ya kesalahannya ya. Ya bikin kebijakan itu asal-asalan gitu. Sebenarnya kalau misalnya nih ya ada yang mengatakan Bahlil itu nggak salah-salah amat, sebenarnya salah juga ya. Karena apa? Karena dia bikin ide yang buruk lalu ditandangi oleh presiden gitu ya, ditandangi oleh DPR sebagainya. Jadi harusnya ya sama introspeksi diri gitu ya.
Sebenarnya masalah bangsa kita itu bukan masalah bahlil gitu. Kita itu udah salah dasar kalau boleh jujur. Kenapa saya mengatakan kita salah dasar? Harusnya negara maju itu ya, bukan berarti saya nyuruh yang Taufik untuk mengikuti apa yang saya katakan ya. Silakan simpulkan sendiri ya. Harusnya negara maju itu, kalau kita mau maju itu, nggak boleh dilandasi dengan agama dulu gitu. Bukan berarti saya benci dengan agama, bukan ya. Saya suka dengan agama kalau mengajarkan kebaikan. Nggak, bukan benci dengan agama. Tapi di negara maju itu kalau saya perhatikan, seperti Jepang ya, seperti Singapura ya, negara-negara maju lainnya, mereka nggak diajari agama gitu. Ya, waktu kecil maksudnya, kalau udah dewasa baru diajari agama. China misalnya gitu. Mereka dilandasi, ya apa dulu yang mereka landasi? Ya filsafat, ya kemudian science, ya cara berpikir kritis baru dikasih agama. Kenapa? Supaya mereka berpikir kritis dulu, baru dikasih agama gitu. Jadi jangan kebalik. Kalau dikasih agama dulu, maka mereka tidak akan bisa berpikir kritis. Ya, karena apa? Karena dalam agama itu ada yang mengatakan cukup imani saja. Agama kita yang paling benar. Jadi monopoli kebenaran. Mereka belajar sains juga malas gitu ya, tanpa kita sadar. Ya, jadi kalau semua kehendak Tuhan ya, siapa yang menciptakan awan Tuhan, siapa yang menciptakan bumi Tuhan ya. Jadi semuanya Tuhan ya, selesai gitu. Ya, menurut kalian gimana? Ya, apa yang saya katakan ini benar atau tidak? Ya, silakan tulis kolom komentar ya. Saya tidak memberikan kesimpulannya. Silakan simpulkan sendiri ya. Kalau saya memberikan kesimpulan, artinya saya berpihak ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.